Legenda pertanian Atlantis yang kabarnya ada di Nusantara juga sukses menerapkan sistem pertanian astrologi. Dan mungkin saja aturan bertani tradisional kita adalah salah satu peninggalan teknik bertani penduduk Atlantis. Teknik bertani tradisional Jawa terbagi menjadi 12 musim. Perubahan cuaca akan menentukan kapan petani harus menanam dan kapan waktunya panen. Setiap musim mempunyai efek berbeda pada tanaman, terutama jenis tanaman yang dibudidayakan. Nah, 12 musim itu dimulai dari mangsa Kartika. Panjang musim ini selama 41 hari, dimulai sejak matahari bergeser ke selatan, yaitu antara 22 Juni hingga 1 Agustus. Mangsa Kasa ini sifatnya belas kasih, jadi kamu usahakan sering-sering sedekah dan berdoa. Pada musim ini biasanya daun tanaman mulai rontok. Kemudian, musim kedua disebut Mangsa Pusa. Musim ini berlangsung singkat sekitar 23 hari sejak 2 Agustus hingga 24 Agustus. Sifat dari musim ini sering membuat petani ceroboh, panik karena kebanyakan lahan retak. Selanjutnya Mangsa Manggasri yang berlangsung selama 24 hari antara 25 Agustus hingga 17 September. Sifat dari mangsa ini kebanyakan membuat petani kikir, di mana tanaman rambat mulai tumbuh menjalar. Selanjutnya Mangsa Sitra. Musim ini berlangsung selama 25 hari antara 18 September hingga 12 Oktober. Nah, di musim ini banyak sumber air menjadi kering. Yang kelima ada Mangsa Manggakala yang berlangsung selama 27 hari, dimulai dari 13 Oktober sampai 8 November. Musim ini disebut pancuran emas, di mana hujan mulai turun dan petani mulai menanam jenis tanaman kering. Kemudian Mangsa Naya yang berlangsung selama 43 hari, dimulai 9 November sampai 21 Desember. Di musim ini disarankan petani harus pandai dalam mengelola lahan, karena banyak tanaman yang ditanam sebelumnya mulai berbuah. Musim ketujuh yaitu Mangsa Pa atau Guna yang berlangsung selama 43 hari, antara tanggal 22 Desember sampai 2 Februari. Setelah tanamanmu berbuah, di musim ini kamu harus siap-siap mengatasi penyakit. Dalam tradisi, tanggal-tanggal ini dianggap musim penyakit yang bisa membuat tanamanmu gagal atau mati. Ini disebabkan perubahan cuaca, di mana matahari mulai bergeser ke utara. Kemudian dilanjutkan dengan Mangsa Wisaka selama 27 hari. Terjadi antara 3 Februari sampai 28 Februari. Jangan suka meremehkan dalam mengelola lahan, karena di periode ini menurut tradisi sedang memasuki musim kawin. Hewan ternak kawin ataupun hama sekitar kebunmu mulai mendatangi Tuan Kadi. Jadi kamu harus siapkan kado apa yang cocok buat pasangan ini. Dan musim ke-9 yaitu Mangsa Jita. Terjadi selama 25 hari, berlangsung antara 1 Maret sampai 25 Maret. Mangsa ini dilambangkan sebagai musim gangsir dan gareng mulai berbunyi. Kamu akan melihat pasangan hama yang bahagia sedang mencicipi dedaunan muda bersama anak-anaknya. Kita akan mendengar bunyi hama lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau kamu belum sempat ngasih kado, ini waktu yang tepat untuk memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayi mungilnya. Yang ke-10, Mangsa Srawana. Musim ini berlangsung selama 24 hari, dimulai 26 Maret sampai 18 April. Di musim ini, hewan peliharaan seperti ternak biasanya mulai bunting. Jadi kamu harus siapkan kandang baru dan tambahan makanan. Di musim ke-11, yaitu Mangsa Padrawana, berlangsung selama 23 hari, terjadi antara 19 April sampai 11 Mei. Jaga sawahmu karena di musim ini kamu akan mendengar anak-anak burung minta disuapi induknya. Dan musim yang terakhir yaitu Mangsa Asuji, berlangsung selama 41 hari, dimulai antara 12 Mei sampai 21 Juni. Di musim ini, cuaca dingin atau sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu banyak curah hujan, maka periode ini akan mengalami perubahan cuaca, dari penghujan perlahan-lahan menjadi panas.